Saya tuh bingung sama jenis konten yang berisi pembahasan tentang film atau animasi. Kok bisa banyak yang nonton gitu, padahal film dan animasinya dapat kita tonton secara langsung. Itu pun yang menyebabkan saya sering membahas karakter fiksi, baik dalam film maupun dalam sebuah animasi. Tapi saya tetap berusaha menampilkan karakter yang saya punya, yakni mencari sebuah pembelajaran yang dapat kita petik dengan penguraian yang kita kaitkan pada kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang lucu adalah apa yang saya lakukan dan apa yang saya bawakan justru dapat dikatakan sepi. Terhitung hampir 3 tahun saya membangun channel ini, tapi penontonnya mungkin masih itu-itu aja. Saya nggak mencoba membela diri saya atau mencoba menyalahkan orang-orang karena kegagalan saya. Saya murni hanya penasaran kenapa gitu, kok bisa. Sementara di sisi lain, channel yang cuma bahas hal membosankan, ya ini alur cerita dengan berbagai gimmick di dalamnya, justru ramai, puluhan bahkan ratusan ribu orang penontonnya. Sedangkan isinya dapat saya katakan hanya sebuah pembahasan ulang, sebuah hal yang mungkin sudah kita tonton atau sudah kita ketahui sebelumnya. Cukup aneh, bukan? Oleh sebab itu, saya berusaha mencari tahu lebih lanjut alasan dari semua itu. Dan ternyata lahirlah sebuah asumsi bahwa kebanyakan orang hanya ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar, bukan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Maksudnya gimana? Mari kita bahas. Manusia tentu membutuhkan informasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi sayangnya ada beberapa hal yang menyelimuti kesadaran kita, yang mana hal tersebut menutup kemungkinan akan masuknya pengetahuan baru dalam diri kita, dan hal tersebut disebut ego. Terkadang ego mengendalikan kesadaran kita lebih jauh, menuntun tindakan dan aktivitas kita hingga kita lupa bahwa beberapa bagian dari hidup kita masih memiliki kekurangan. Berkaca dari kepastian akan ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh manusia, kita dituntut untuk menjadi lebih bijak dan lebih bajik dalam menjalani kehidupan. Namun, sayangnya saat kita praktekkan hal tersebut, semua menjadi lebih kompleks dan tidak sesederhana itu. Khusus dalam konteks penerimaan pengetahuan, ego menutupi diri kita dengan kesadaran bahwa kita telah cukup dengan apa yang kita miliki, sehingga tidak penting kebenaran, tidak penting pengetahuan, atau tidak penting informasi yang masuk dan keluar dari orang lain dan kita terima. Kata keinginan sendiri menjadi kunci dari dasar keberadaan ego. Kita terlalu sering dimabuk dengan hal tersebut hingga lupa jati diri dan identitas kita sebagai manusia yang jelas memiliki tanggung jawab seperti sebelumnya yang telah kita jelaskan, yakni menjadi seorang pribadi yang lebih baik dikarenakan ketidaksempurnaan kita. Jadi ketika diri kita dikuasai ego, kita cenderung hanya memilih jenis kebenaran dan pengetahuan yang kita inginkan, yang menyebabkan pengetahuan lain sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kualitas diri kita justru kita tolak dan kita tidak pedulikan. Khusus dalam konteks konten yang berisi pengulangan kisah, pengulangan film, atau pengulangan animasi dalam bentuk narasi ulang, menjadi laku keras dikarenakan tidak ada jenis informasi atau pengetahuan baru yang ditawarkan, yang dengan kata lain tidak bersinggungan dengan ego yang kita miliki, sehingga menjadi dapat lebih mudah diterima oleh orang-orang. Di sisi lain, yang juga merupakan bagian yang menarik adalah saat kita menonton jenis konten tersebut, justru aktivitas itu dapat membuktikan akan adanya ego dalam diri kita. Mengapa? Karena kita melihat sesuatu yang telah kita ketahui sebelumnya, yang kita harapkan menguatkan kebenaran ego kita dalam kesadaran yang kita miliki. Dan ketika sebuah film atau animasi hanya dinarasikan ulang, maka tentu informasi yang ditawarkan dapat dengan mudah diterima oleh seseorang karena memiliki kesesuaian dengan informasi dan kebenaran yang sebelumnya telah kita simpan. Dan ketika pada faktanya informasi yang diberikan berbeda dengan apa yang kita yakini dalam bentuk pemahaman, biasanya kita melakukan protes yang pada akhirnya menciptakan perdebatan. Di sisi lain, pembahasan di atas dapat menjadi dasar dari cara pandang yang dapat kita gunakan dalam melihat tren yang berkembang di dalam masyarakat kita. Kita melihat lebih jauh apakah ego yang kita miliki cukup besar hingga mengendalikan kesadaran kita, hingga kita lupa mengasah nilai-nilai yang sejatinya menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Dan saat pertanyaan puncaknya diletakkan, yakni apakah ego yang dimiliki oleh orang Indonesia dapat dikatakan besar, semua tergantung masing-masing dari kita memberi penilaian. Karena bagi saya jauh lebih baik untuk bermain aman. Kuncinya kita dapat melihat pada apa yang kita hadapi sekarang, jenis kehidupan dan kualitas ruang publik yang kita kembangkan, seperti sosial media yang menjadikan kita sebagai manusia, atau justru melunturkan pemahaman kita terhadap tanggung jawab dalam diri. Sejatinya, manusia tidak akan pernah mampu untuk dapat lepas dari ego. Hal tersebut adalah perangkat alamiah yang tercipta dalam diri kita sebagai manusia,
Oleh sebab itu lahir anggapan bahwa upaya untuk menghapuskan ego dapat merupakan bagian dari rencana yang dilakukan oleh ego itu sendiri. Situasi tersebut bukanlah paradoks yang mana ketika kita membunuh ego maka ego baru akan lahir kembali. Pada kenyataannya memang begitulah adanya. Hal tersebut adalah hukum alam yang menjadi bagian dari diri kita sebagai manusia. Yang dapat kita lakukan hanyalah berusaha mengendalikan ego itu sendiri dengan baik, hingga pada akhirnya melahirkan nilai-nilai yang bermanfaat, bukan hanya bagi kita, namun juga bagi orang lain. Sekian kausalitas yang hening, semoga channel ini semakin berkembang ke depannya. Sampai jumpa.